Oke, halo guys. Ketemu lagi dengan saya Mr. Coop. Ya, jadi ini saya baru pulang dari Bandung ya. Ini sudah ada customer saya menunggu. Jadi ini sepeda dia ya, Polygon Stratos S7 Disc. Nah, di video sebelumnya saya pernah bahas terkait unboxing frame factor ya. Ini karena saking lamanya saya tinggalkan ya, ini udah berdebu ya, udah 2 bulan lebih ya saya tinggalkan. Nah, yang punya ini karena nunggu lama, jadi dia beli sepeda baru ya. Dia beli baru karena untuk pakai latihan ya, karena nunggu ini kelamaan ya, sayanya yang kelamaan, jadi dia beli sepeda baru. Nah, saya sudah kembali, customer saya datang bilang mau dipindahin grup setnya ini ke sini ya, padahal sayang banget ya, S7 ini padahal keren, mau dipindahin grup set Shimano 105 nya ke frame factor ini ya. Sepedanya ada banyak sih, saya saranin untuk beli Ultegra, tapi dianya nggak tahu kenapa lebih senang grup set yang ini ya. Katanya sepeda ini juga bagus, tapi dia lebih nunggu yang faktor ini. Nah, jadi nanti setelah dibongkar, framenya ini akan kosong, kemungkinan besar dia akan Lego ya, dia akan jual. Jadi ini frame Stratos S7 ya, size-nya ini XL ya, size XL, dan ini baru 1 bulan ya, baru 1 bulan pemakaian. Dia lebih dominan main ke MTB ya, jadi sepeda dia juga lumayan banyak ya. Ini juga jarang kepake, tapi dia naksirnya yang vektor itu, makanya dia minta ganti, pindahin grup setnya semua. Wheel set, frame set tetap ya, wheel setnya vektor juga udah ada ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan mengotak-atik atau membedah dulu ini Stratos S7 nya, pindahin jeroannya ke vektor O2 ya. Oke, silakan disimak ya. Yang mau tanya bisa komen di bawah, atau yang naksir sama frame set sama wheel setnya size XL ya, langsung japri aja ya, japri atau komen di bawah. Oke, kita langsung masuk ke video perakitan. Nah, jadi di sini ada 2 handlebar ya. Yang satu Mostalon, yang satunya TMAX ya. Ini si customer beli lagi yang ini, katanya dia mau yang stemnya itu 9 cm ya. Yang Mostalon ini 10 cm, sama kayak yang ada di situ 10 cm, tapi dia minta ganti ke 9 cm ya. Oh sorry, yang itu 9 cm. Jadi yang ini kayaknya 9 cm ya. Ini dia sudah ubah ya, bukan stem bawaan dari Stratos S7. Dia ganti ke stem 9 cm yang rise 17 derajat ya, rise-nya ke atas.
Ini yang temani kalau kerja sepeda ya, dia yang selalu temani di luar si hitam. Oke, jadi ini sudah hampir semua dilepas ya. Ini shifter kanan sudah saya lepas. Ini selang inner shifter ya. Jadi fungsinya untuk meninggalkan jejak. Kalau misalnya mau dipasang baru, biar lebih gampang ya, tinggal dimasukkan ke selang ini. Jadi nanti selangnya ditarik keluar. Ini semua menggantung di bawah ya. Jadi pada saat membongkar itu harus hati-hati, jangan sampai langsung tarik pada saat mau kasih masuk inner, kawat innernya ini ya, kawatnya ini terkendalanya itu biasa susah ya, susah dimasukkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini S7 saya sudah mutilasi ya. Sudah dicabut semua group setnya ya. Dari rem, crank, kemudian shifter. Yang terakhir tinggal tempat duduknya ya. Ini belakangan lah. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan di frame factor. Oh ya. Di sana itu ada stand kamera HP saya tadi ya. Jadi selama merekam tadi posisi kamera itu di situ, tepat di seat post, lubang seat post dari frame factor itu ya. Nah, ini saya sudah bersihkan semua grup setnya ya. Tadi sprocket ya dibersihin pakai Pertalite, kemudian rantainya juga begitu ya. RD, FD juga ya, tapi tidak langsung direndam ya, karena masih ada pelumas atau lubrikan dari bawaan Shimano ini ya.
jadi hanya dibersihin yang bagian hitam-hitamnya. Crank juga begitu, dibersihkan pakai Pertalite ya. Ini yang tidak dibersihkan ya, cukup dilap saja. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi tadi itu sebenarnya masih merekam ya, tapi HP saya full storage ya, jadi otomatis videonya langsung berhenti ya. Saya juga tidak melihat mengecek HP ya. Ternyata tadi waktu pasang ini ya, sama rem depannya ini, itu posisi kamera HP itu udah stop ya, sudah berhenti merekam. Nah ini, sekarang ini posisi sudah terpasang rem depan sudah, cranknya juga sudah ya, lumayan launcher ini ya. Ini pakai keramik bearing, tapi untuk rem belakang saya belum pasang ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi ini sudah kurang lebih 80% ya. 80%. Tinggal kita pasang housingnya saja ya. Ini beberapa housing ya. Ini sisa dari Stratos S7 itu ya. Sekarang saya akan pasang ke vektor ini. Oke, jadi ini sudah hampir selesai. Namun di sini saya bongkar kembali untuk perkabelan rem dan housingnya ya, kawat rem dan housing. Jadi saya mau mencoba masukkan lewat lubang di handlebar ya, jadi lewat inner kabelnya ya. Nah, sepeda ini ya, ternyata dia tidak mempunyai tonjolan seperti di QR ya. Ada kepala QR yang keluar itu untuk stand ya, tapi kalau yang ini true axle-nya ternyata beda ya. Jadi saya agak kesulitan untuk mau memasangkan perkabelannya ya, karena tidak bisa di standar, sepedanya goyang-goyang ya. Jadi mau tidak mau saya harus sandarkan ya, nyari tempat nyandar, apakah di situ ya atau di sini.
Oke, ini sepedanya sudah jadi ya. Tinggal bar tabnya yang belum ya, bar tab. Kemudian saya belum setting dari RD belakang ya, belum setting shifternya ya. Kemudian itu masih menggunakan rantai yang lama dari Polygon S7 yang itu ya. Ini saya lagi pesan rantai khusus ini ya, khusus sepeda ini, makanya sambil nunggu kita gunakan rantai yang lama saja. Nah, jadi kalau misalnya rantainya sudah datang ya, customernya minta nanti joki pulley wheel yang di bawah sama yang atas itu mau diganti ya. Ya, dia rencana mau ganti sama yang ini ya. Ini 17 tit untuk yang di bawah sana ya, mau diganti 17. Sedangkan yang ini 13 tit ya. Ini untuk pulley yang di bagian atas. Nah, kalau untuk Shimano 105 R7000 ya, sebenarnya maksimal itu pakai 15 tit saja untuk yang bagian bawah ya. Tapi masih bisa menggunakan 17 tit ya, kalau kita menghilangkan limiternya di situ ya. Jadi di arm pulley-nya itu, arm dari RD-nya itu ada chain limit ya, yang membatasi rantai agar tidak lompat dari pulley-nya ya. Nah, kalau kita hilangkan itu berarti sudah bisa menggunakan pulley yang berukuran 17 tit ini ya. Nah, ini menggunakan semi keramik bearing ya, jadi di luarnya ini steel ya, tapi bolnya di dalam itu adalah keramik. Kalau yang ini ya, ini full keramik tapi bukan keramik yang temperatur tinggi, saya lupa kode namanya ya, tapi ini kalau kalian lihat di dalam ya, nah ini keramik juga ya. Nah, ini pesanan saya sudah datang ya. Jadi di sini saya pesan rantai KMC DLC 11 speed ya. Kemudian di sini saya pesan extender valve ya. Jadi yang namanya ACM pastilah tidak sempurna ya. Itu ada extendernya, tapi kalau dipasang di ban dalam dia tidak mengunci ya, jadi anginnya tetap keluar. Nah, ini saya beli extender yang ini ya, jadi itu tipe untuk pentilnya akan berada di atas ya. Saya keluarkan dulu ya. Nah, jadi ini extender punya NV ya, merek NV. Nah, sini cuma extender ya. Yang ini karet ya, ini karet. Kemungkinan besar ini fungsinya untuk menjaga kalau misalnya ini kurang rapat dipasang ke ban dalam, anginnya keluar ya. Jadi ini untuk menutup ya. Ada karet ini. Nah, jadi yang membedakan extender yang ini sama yang bawaan dari wheelset sana ya. Jadi yang ini itu nantinya dipasang ke ban dalam yang sisi kecilnya ini di bawah ya.
Jadi si ban dalamnya itu kalian harus melepas ujung pentilnya ya, dan dipasang di atas ini. Ini nantinya dimasukkan ke ban dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi ujung pentilnya akan mudah diisi angin ya, mudah di lock dari atas dibanding yang sana ya. Yang sana itu. Nah, yang ini itu tipe yang pentilnya di bawah ya. Jadi si ban dalamnya itu tidak dilepas lagi pentilnya, langsung dipasang ini ya. Jadi memang ujung pentilnya itu tidak mengunci lagi, dibiarkan terbuka, nanti anginnya diisi lewat sini. Nah, ini kadang bagus ya, punya saya bagus, tapi kadang juga jelek dapatnya ya. Nah, makanya harus dipakai tipe extender valve yang tipe pentil di atas ya, bukan yang di dalam. Nah, kemudian di sini saya punya wax ya, buat chain wax ya. Jadi mereknya Wen. Nah, ini. Jadi saya pilih wax band ini berwarna putih ya, waxnya. Jadi kalau misalnya diolesi sampai rata, dia tidak terlalu nampak. Ya, ini. Oke, jadi kita akan langsung pasang di sepeda ya. Nah, jadi ini saya mau pasang pulai ukuran 17T ya. Jadi harus dipotong dulu chain limiternya ya. Oke, jadi ini sudah terpasang ya. Jadi ujung pentilnya ini berada di atas dari extender ya. Yang extendernya ini masuk ke dalam mulut valve-nya ya. Mulut ujung yang tadinya tempat pentilnya di sini ya. Jadi ini lebih bagus ya, karena lebih mudah dikontrol jika kalian mengisi angin ya. Jadi ujungnya ini bisa di lock ya, bisa di lock seperti ini ya. Beda dengan yang extender tadi ya, yang tipe pentilnya itu berada di sisi dalam, jadi memang dibiarkan terbuka, nggak bisa ngelock, jadi ngisi anginnya itu lewat sini ya. Oke, sekarang saya akan langsung pasang ke wheelsetnya. Oke, jadi inilah hasil finishingnya ya. Sudah selesai dirakit,
Factor O2 ya. Jadi sini saya sebutkan kembali terkait spek yang digunakan ya. Jadi sepeda ini ya menggunakan frame set Cina ya, kemudian handlebar Cina dan wheel set Cina. Selain itu original semua ya. Kemudian untuk sepeda ini ya, grup setnya itu adalah copotan dari Stratos S7. Jadi si pemiliknya itu minta pindahkan grup set dari sepedanya ini ya, Stratos S7 ke frame barunya Factor O2 ya. Nah di sini grup setnya itu menggunakan grup set Shimano 105 R7000 ya, R7000. Karena di sini untuk brake drifternya ya masih menggunakan yang mekanik, belum yang hidrolik. Makanya tipe grup setnya itu Shimano 105 R7000 ya. Ini ya untuk kaliper brake-nya ini menggunakan merek TRP, yaitu bawaan dari Stratos S7 ya. Jadi ini semi hydraulic ya, high rod ya. Jadi memang semi hidrolik. Sistem pengeraman dari brake drifter itu tetap mekanik, tapi di dalam sini itu sudah menggunakan hidrolik ya. Jadi makanya disebut semi hidrolik. Untuk pengeraman ini lebih bagus dibanding yang rim brake ya. Untuk gear yang digunakan ya, di sini tadinya bawaan S7 itu 1130 ya, tapi yang punya minta ganti 1134. Makanya agak beda ya dari bawaan S7. Nah untuk sprocketnya ini 1134. Untuk crank depan ini crank compact yaitu 5034 tit. Nah untuk RD 105 tapi diganti pulenya ya. Untuk pulenya yang bawah ini menggunakan 17 tit, sementara yang atas 13 tit ya. Battle cage di sini pakai punya Bond Traeger ya, sepasang. Kemudian pedal clit menggunakan Shimano Speed SL ya, Shimano Speed SL. Untuk sadel masih menggunakan bawaan dari S7 ya, MTT. Oke, saya rasa itu saja ya. Sekian video perakitan sepeda Factor O2 dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.